Halo teman-teman Ultra Speed Racing, baik lagi di channel YouTube-nya Ultra Speed Racing dengan gua Yoga Permadi. Nah, mungkin teman-teman semua banyak yang udah kangen banget nih sama gua karena udah beberapa waktu yang cukup lama gua udah nggak tayang di YouTube-nya Ultra Speed Racing. Di Instagram juga gua nggak nongol, sampai di TikTok gua juga udah nggak nongol. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini gua bakal bahas keresahan-keresahan atau kebingungan-kebingungan teman-teman yang sering datang atau sering nanya di TikTok, di Instagram, atau di YouTube tentang gimana sih cara setting roller biar dapetin settingan yang enak. Nah, untuk dapetin setting roller yang enak, jadi gue mau bahas bareng langsung dengan Ko Freddy, owner dari Ultra Speed Racing. Ya gak tanggung-tanggung langsung sama ownernya ya guys ya. Nah, jadi kok gini kok, jadi kemarin banyak yang nanya, orang yang masih bingung dengan settingan roller. Nah, saya pengen tanya nih, roller itu sebenarnya fungsinya itu seperti apa sih kok? Kita bicara fundamentalis dulu ya. Siap. Fundamentalisnya dulu. Jadi sebenarnya buat apa sih orang turunin roller atau entengin roller atau beratin roller? Yeah. Gunanya buat apa sih sebenarnya, kan gitu kan? Jadi kalau kenapa sih pabrikan itu dia udah set sedemikian rupa? Kenapa contohnya misalkan EDV atau PCX itu dia harus pakai 19 gram atau 20 gram? Iya, dari risetan pabriknya lah. Iya. Tujuan utama pabrikan itu kan cuma satu. Jarak pendek, jarak jauh dengan medan lapangan di Indonesia, mereka sudah riset. Iya. Terus mereka juga tidak mungkin mengorbankan mesin. Iya, benar. Karena mereka juga ada policy di warranty, ya kan? Kalau bermasalah dengan motornya, otomatis kan konsumen bakal komplain, ya kan? Jadi mereka ini sudah tentuin. Jadi fundamentalisnya itu kita udah harus tahu. Kalau kita turunin atau kita naikin gramasinya, dia akan seperti apa? Jadi menurut dari sekian tahun ya kita riset ya, baik di motor standar, motor bore up, sampai motor buat turun di misalkan Sentul, dan di atas dyno tentunya. Nah, kita bisa tahu tuh fundamentalisnya itu adalah pada saat kita turunin roller atau kita beratin roller, berarti kita sudah tahu RPM berapa di mesin yang kita tuju. Jadi kita bicara di luar mesin ya. Kalau kita bicara di mesin kan faktornya lebih banyak lagi, dari nokenas ya, atau dari camshaft, dari durasinya berbeda, itu powernya itu kan beda. Iya, jadi akan lebih panjang kalau masuk ke mesin ya. Betul. Saat ini kita mau bicara hanya di roller saja. Ya, kita mau bicara. Jadi contohnya di Bully SRP ini. Bully SRP ini kan sudah di reset untuk harian itu kan. Contohnya NMAX ya. NMAX Aerox. NMAX Aerox biasanya kita di sini pakai 11 gram ya. Kita pakai 11 gram. Kenapa kita pakai 11 gram? Karena variatif orang pengguna motor itu kan banyak ya. Jadi kita bisa lihat dari bobot pengendara dulu. Dari bobot pengendara, dari gaya bawa, dari medan itu dari, maksudnya dia harian keliling cuman stop and go, atau dia harus naik tanjakan, atau harus dia bermain dengan jarak jauh. Itu yang harus kita perhitungkan. Nah, dari sekian banyaknya orang yang datang kita riset atau masuk-masukan, akhirnya kita pilihannya 11 gram. 11 gram. Turun 2 gram dari standar. Nah, kenapa harus 11 gram? Karena pada saat kita coba mungkin di 9 gram atau 10 gram, RPM yang dituju itu sudah lewat. RPM motor sendiri itu yang kita tuju sudah lewat. Jadi kenapa orang bilang, waduh motor saya gerung nih? Ya, karena RPM-nya sudah lewat tadi. Karena mungkin karena terlalu... Bukan lewat seperti itu. Jadi RPM itu udah tinggi. Otomatis ya, contohnya deh. Mungkin teman-teman pernah bawa motor gigi ya, underbone lah, sport. Dalam kondisi netral, kalau kita gas RPM itu kan sampai mentok kan jerit kan? Ya sebenarnya yang namanya gerung itu sebenarnya kan jerit motor itu kalau di motor gigi. Nah, itu yang kadang-kadang orang nggak suka. Motor itu terlalu jerit. Dan biasanya kalau sudah jerit, berarti kan
dia sudah mencapai batas maksimum RPM biasanya. Iya, Ya contohnya kalau motor gigi, kalau kita lihat RPM itu kan dia ada yang misalkan motor itu ada itunya tuh, red line-nya. Oh iya, ada red line. Nah, Iya, benar kok. jadi kan kalau misalkan kita kasih yang enteng banget, dia akan naik sampai red line. Iya. Si motor itu pasti akan Betul, sebenarnya konsepnya sama gitu. Iya. Konsep sama. Jadi roller itu semakin dientengin, RPM akan semakin tinggi. Gitu. Nanti ya di luar itu kita kan setiap puli ini macam-macam nih. Kalau di puli SRP ya kan kita sudah tentuin. Iya. Tapi kan kalau puli-puli yang bubutan atau merek lain, mereka kan punya patokan sendiri ya. Mereka punya patokan sendiri yang mereka harus cari. ya. Karena dari bahan puli sendiri udah beda banget. Betul. Kesettingan roller. Ya, jadi makanya sebenarnya walaupun beli SRP atau beli merek lain pun sebenarnya teman-teman juga harus setting lagi. Iya. Kalau mau benar-benar dapat maksimum gitu. Nah, untuk settingan juga nih, Iya. untuk settingan ya. Taruhlah sekarang teman-teman sudah banyak yang punya mesin dyno, ya. Jadi untuk mencari RPM-nya itu biasanya kalau kita tuning dyno, yang paling benar adalah kita nggak ngelosin sebenarnya. Jadi teman-teman kan tahu ya, cara kerja si puli ini kan naik turun ya. Iya. Dia naik, dia akan dorong puli keluar. Iya. Dorong puli keluar ini kan dari roller. Roller. Nah, kalau kita on dyno, biasanya rollernya dicabut. Oh, nggak pakai Nggak pakai. itu, Bang. Jadi, nanti di dalam sini kita digajel ring. Atau bossing ya, Iya. supaya dia mati nanti ini. Jadi, dia itu nggak gerak maju mundur, tapi dia dimatiin. Oh, jadi nggak benar-benar diganjel gitu biar nggak Ya, jalan. di lock Iya, supaya kita bisa nyeting biasanya ECU lah ya. Nyeting ECU tuh tidak terpengaruh dengan roller. Gitu. Sebenarnya seperti itu. Iya, iya, iya. Ya. Jadi setelah nyeting itu kita baru nyeting roller. Siap. Berarti nyeting roller sama nyeting ECU itu sebenarnya ECU pun tanpa adanya roller bisa disetting gitu ya? Ya memang sebenarnya yang paling benar adalah seperti itu. Ya, baru setelah ECU-nya dapat settingannya baru Kita nyeting roller. Oh gitu guys caranya guys. Jadi kita jangan dibalik-balik nih. Iya. Ini biasanya kalau dengernya di stiker pasti kebalik-balik kok. Iya, soalnya saya juga kemarin iseng ya nge-review lihat IG Ultraspeed sama TikTok ya. Iya. Sama YouTube juga banyak sih yang bingung, wah gue pakai ini, gue pakai ini. Nah, jadi sebenarnya buat teman-teman mungkin bengkel atau teman-teman awam, Iya, tentuin orang dulu. awam. Kalau motor kalian itu misalkan standar, ya udah tentuin rollernya pakai berapa. Siap. Gitu. Buat di RPM berapa, di RPM berapa. Nah, buat teman-teman yang bore up, saya sih nyaranin untuk nentuinnya setting mesin dulu yang benar dengan cara di lock. Setelah habis di lock, baru nyeting roller. Gitu. Iya. Dan juga ya udah pasti belakang-belakangnya kan harus setting. Iya. Karena kan
Kalau kita ngomong rollernya sudah dapat, RPM yang kita tuju sudah dapat. Kan kita sebenarnya dari dyno itu kita sudah tahu. Iya. Power mesin itu adanya di RPM berapa. Kenapa saya bilang di lock dulu? Karena kita setelah di lock, kita udah dapat mappingan semua, kita tahu tuh RPM berapa, powernya itu keluar. Iya, nanti tinggal di Setelah kita udah dapat, baru kita cari roller kan? iya, untuk nentuin Untuk si nentuin RPM. RPM. Setelah nentuin RPM, teman-teman bisa nyeting yang lain. Iya. Jadi nyeting rasio, nyeting puli belakang, itu tentunya setelah roller dapat. Siap. Nah, Kalau saya seperti itu, mungkin kalau teman-teman biasanya, wah gua kurang panjang atau kurang pendek, Iya. gua beratin aja rollernya. Kalau gua kurang, gua bawahnya kurang nih, gua entengin Iya. aja roller, kan biasanya seperti biasanya itu. seperti itu. Tapi gini kok, banyak yang jadi pertanyaan gini, kenapa sih mungkin buat orang-orang awam yang sering nanya ke kita, kenapa roller itu kan udah kalau dari pabrikan itu 6 ya? Biasanya dikurang-kurangin jadi 3, pasangnya 3 roller. Nyari RPM. Tapi kalau misalkan apa motor itu standar apa? Kan Ya. gini kok, jadi banyak orang itu sharing. Nah, ketika sharing itu masih penasaran dan mungkin ketidakyakinan dia menggunakan 3 roller. Tapi dia masih belum tahu dapat jawaban yang benar-benar bisa dia yakinin gitu. Apa benar-benar lebih enak pakai 3 roller? Kalau dari saya sih sebenarnya ya tujuannya satu, nyari RPM. Iya sih. Menurut saya dari hasil riset kita ya tujuannya ya satu, RPM. Kita cari RPM. Iya. Sama dengan kita bermain ya zaman dulu mungkin waktu balapan ya kan kita bikin mesin kita tahu power ini adanya di RPM berapa nih. Siap. Dari RPM itu nanti kan kita misalkan zaman dulu main apa ya, Saber 2,5 ya, Iya. disentul ya tikungan berapa, tikungan ke berapa, kita perlu turun gigi ke berapa, panjang pendeknya sirkuit itu kita tentu dari gigi. Kita mungkin di Sentul misalkan R1, R2 kita harus turun sampai gigi 2 misalkan. Iya. Berarti kan kita harus cari rasio gigi 2-nya berapa. Tapi kan kalau di Matic nggak bisa. Iya, benar-benar. Kalau di Matic itu kita hanya menentukan jarak. Iya. Contohnya misalkan Sentul kecil, tracknya paling panjang berapa? Ya udah kita habisin powernya ya di track sepanjang itu. Siap. Karena kalau kita jauhin lagi, motor itu nggak mau teriak. Iya. Kalau kita pendekin, motor itu kehabisan nafas. Iya, kehabisan nafas. Karena sudah Betul. tinggi. Kalau dulu rasio itu sangat susah. Zaman dulu itu beli rasio itu susah. Zaman sekarang rasio itu banyak merek, banyak macam, dan kalau nggak ada pun kita bisa bikin. Zaman sekarang itu lebih mudah. Lebih mudah sebenarnya ya kok. Betul. Nah makanya kalau berdasarkan riset saya dan teman-teman di sini, kita sudah arahnya kita rubah konsep gitu. Kita nggak kita tentuin RPM dulu dari roller. Jadi kita nggak tentuin dari yang lain. Iya. Setelah roller udah dapat, ya udah biasanya kita udah nggak kutak-kutik, kecuali kita masih cari. Kita perlu karena kita sekarang banyak X-Max ya. Misalkan kita perlu di 8.000 power itu 8.300 misalkan. Tapi kita belum dapat di power situ. Iya. Baru kita naikin atau kita turunin. Jadi kadang-kadang kita bikin X-Max juga ada yang oh ya udah kita pakai 9 gram aja. Kadang pakai 10, kadang pakai 11. Nanti tinggal ngelihat rider ini bobotnya seperti apa. Baik lagi ke yang tadi ya kok, bobotnya, keperluannya dia seperti apa. Karena kan setiap orang ya balik lagi orang bikin motor kan sebenarnya kita harus ngikutin kemauan konsumen. Konsumen. Betul. Kadang konsumen itu ada yang gua merasa masih kurang puas nih. Atasnya kurang, Iya. bawahnya udah enak. Ya udah, kita tinggal cari aja CVT-nya. Tapi balik lagi untuk kita ya kita harus sudah sesuaiin mesinnya dulu. Cukup atau enggak. Seenggaknya kita sudah memastikan mesinnya itu benar-benar aman, nyaman, baru nanti kita balik lagi ke customer-nya. Betul. Gitu. Ya sebenarnya semuanya sih tujuannya satu. Dari dulu sekali ya saya selalu bilang timing is everything. Timing is everything guys. Ya dalam hidup ini waktu itu yang menentukan kita. Iya. Dari kita bangun tidur sampai kita tutup usia. Benar nggak? Betul. Waktu, semua tuh waktu. Jadi kapan
roller itu, puli itu membuka, menutup, itu kan timing, semua timing. Bener, Om. Jadi kalau semuanya pas, selaras, pasti enak. Jadi inti dari pembahasan tadi itu apa, Pok? Intinya sih sebenarnya yang saya bilang, ujung-ujungnya duit. Iya. Karena kita kan tuh bener-bener yang sesuai dengan kita mau kan kita harus belanja ya. Iya. Ya satu belanja roller atau enggak gini paling simpel adalah mungkin berdua bertiga bisa beli kan patungan. Iya. Ya kan kalau patungan itu kan kita udah tahu nih lu butuh misalkan yang pengendaranya punya beban yang lebih berat gitu ya atau dia sering bocengan tentu kan mungkin dia perlu yang lebih berat atau apa ya nanti ya sharing gitu loh gitu. Berbagi roller nah kalau enggak ya harus belanja. Karena banyak sih teman-teman di sini juga akhirnya kalau memang dia udah bikin mesin, dia ngeriset, pasti yang terakhir dia akan riset CVT. Iya. Dia riset CVT dia akan coba tuh, dia beli tuh merek A, B, C, D, E, terus beli RPM dari 1000, 1200, 1500, 1800 sampai 1700, 2000. Udah pasti dia cobain semua. Terus dia cobain rollernya lagi, dia cobain rasio, udah pasti itu. Iya. Nanti dia udah ketemu ya udah, dia akan pakai itu, gitu. Dia cocoknya di mana? Di RPM bawah tengah atau tengah atas. Karena sulit untuk kita mendapatkan bawah tengah atas. Biasanya kompensasi aja. Jadi kalau emang kita mau nyetek trek panjang gitu kan, udah pasti kan ya udah mainnya tengah atas. Dan itu kan didukung dengan dari mesin juga. Iya, ya kan? Lagi ke karakter mesinnya lagi ya? Balik lagi, tetap mau kita kuatin bawahnya dengan CVT, kalau emang karakter mesinnya tengah atas, nggak akan mungkin. Iya. Paling cuman, ya udah semaksimal ya itu gitu. Iya. Kan balik lagi, semua itu mesin. Iya. Mau dari ECU, dari kirian, dari manapun juga, dari knalpot. Kalau mesinnya nggak kuat, nggak akan maksimal. Gitu. Nah, kita make it simple ya. Iya. Kita make it simple. Untuk pengguna harian, ya kalau dari kita secara general kita kasih 11 gram ya, pengguna 11 NMAX. gram. Maksimal itu 10 gram. Maksimal 10 gram kok. Biasanya 10 gram. Kalau udah 9 gram, standar NMAX 13. 13. Nah, dari 13 itu kalau kita pakai 13 gram itu 8. Ya. Kalau kita turunin sampai 9 gram berarti turunnya kan 4. 4 kali 6, 24. Berapa banyak gram yang berubah? Kan banyak sekali. Ya kan? Jadi shifting kita bilangnya mungkin pergeseran RPM ya. Pergeseran RPM. Kita tahu motor NMAX standar ECU-nya itu di lock di 10.000 lebih. Pada saat kita turunin RPM itu akan naiknya jauh. Naiknya akan jauh. Dia naiknya jauh, nafas udah pasti habis. Makanya orang bilang, waduh atas topnya nggak dapat. Ya gimana mau dapat orang udah RPM-nya habis? Iya benar. Powernya juga udah turun. Kalau kita lihat dari grafik dyno juga powernya sudah hilang. Gimana mau ada power? Udah pasti hilang power. Jadi kan saya pikir 10 aja udah banyak. Kita udah hilang 3 gram. Yang ideal itu 11 gram. 11 dan paling maksimal itu 10 gram. Ya. Itu untuk NMAX dan Aerox. Untuk puli SRP ya. Untuk puli SRP ya. Tapi kalau emang sukanya yang bisa standing. Itu dia motor standar bisa standing nih, lu ya kasih aja roller enteng. Ya kan RPM-nya lompat tinggi, motor udah pasti. Benar. Langsung power itu langsung shifting ke atas. Jadi motor itu kalau kita lihat dari grafik dyno ya powernya dia langsung loncat ke atas. Gitu. Ya intinya tergantung karakter kalian semua maunya kayak gimana. Kalau settingan dari Cofredi tadi yang dikasih 11 paling ekstrim itu 10 gram untuk NMAX dan Aerox. Tapi kalau mau standing ya di 9 gram gitu. 8 juga boleh. Kalau mau mah bubut-bubutin aja. Siap. Terus, ada satu lagi yang saya mau tambahin. Di Ultra Speed Racing, khususnya di Ultra Speed Racing. Mungkin teman-teman notice ya. Sebagian teman-teman notice kenapa kita tidak pernah mengeluarkan hasil dyno dari ganti puli. Ya, karena menurut saya kita dyno dengan ganti roller, dengan ganti puli, mau puli apapun juga, mau roller apapun juga, hasilnya pasti naik. Pasti naik. Jadi buat saya sendiri, saya tidak mau
menunjukkan hasil dyno bahwa saya ganti puli hasilnya naik. Gitu, ngerti nggak maksud saya? Kira-kira. Karena upgrade mesin, bukan upgrade puli. Oh iya, berarti misalkan ada orang-orang yang mau ibaratnya mau ganti puli itu udah pasti kan naik ya tadi. Iya. Tapi kalau benar-benar mau tahu si power tadi itu harus mesin bukan puli. Ya sebenarnya hasil yang fair itu adalah dengan barang yang sama. Iya. Kita upgrade-nya sebelum dan sesudah. Gitu. Iya. Sebenarnya kan seperti itu. Makanya saya ini hampir tidak pernah dyno puli. Kalau orang minta pun ya baru kita kasih. Iya. Tapi menurut saya itu ganti puli, naikin HP. Kalau memang bikin pulinya bener, udah pasti naik kok. Iya. Rollernya dientengin, udah pasti naik kok. Buat apa gitu? Buat saya itu buat apa? Yang penting puli itu enak untuk dipakai, cocok dengan rider. Iya. Menurut saya seperti itu. Gitu. Kalau untuk saya ya, makanya kita hampir tidak pernah tuh dyno hasil. Wah, gua upgrade puli nih, naik. Gitu. Iya. Karena ya kalau kita sendiri biasanya dyno itu untuk mengetahui perbandingan misalkan jarak. Oh, dengan ganti puli ini jaraknya bisa semakin panjang. Dengan kondisi misalkan roller yang sama, per yang sama, semuanya sama. Kita baru lihat perbedaannya lebih signifikan ya, lebih apa gitu. Iya, Bang. Untuk hasil riset kita sendiri ya, dengan ganti puli, kita soalnya kan dari pabrik kan kita dapat puli berapa macam, kita tes, kita pilih maunya yang mana. Nah, dari A, B, C, D misalkan, kita pilih yang mana. Nah, dari grafik dyno itu kan kita tahu kebutuhan kita di Indonesia seperti apa. Iya. Itu aja sih paling. Nah, jadi aduh, udah banyak banget yang ilmu dikasih sama Ko Freddy nih di video kali ini. Nah, jadi buat teman-teman, mungkin buat kalian semua yang awam tentang bagian-bagian CVT khususnya di roller, nah ini video bermanfaat banget buat kalian semua. Jadi buat teman-teman terima kasih udah nonton video kita di sore hari ini. Ya mudah-mudahan setelah kalian nonton ini kalian semakin pintar dengan memilih roller yang baik. Ya, saya sih bukan paling hebat. Iya. Saya juga tidak pernah mengaku kalau saya hebat. Tapi paling nggak ada satu gambaran buat teman-teman. Sharing ilmu lah ya, buat teman-teman kok. Ya, pengalaman 10 tahun kali ya. Iya. Megang Matic. Udah cukup lama banget ya kok. Ya, lumayan lah. Ya, mungkin ya kali ini kita bagi-bagi deh. Oke, saat ini. Nah. Ya, mungkin teman-teman kalau mau ikutin silakan. Ya. Tapi kalau namanya orang ya, manusia kan bisa punya pendapat sendiri. Tapi kalau dari kita ngasih ilmu mau dipakai syukur enggak ya udah gitu aja ya kok. Aman. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan tentang roller. Mudah-mudahan itu bermanfaat banget. Nah, jadi buat teman-teman jangan bingung-bingung lagi, tonton video kita ya dari awal sampai akhir agar ilmunya dapat. Thank you teman-teman semua udah nonton video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.